Selamat pagi sahabat desainer. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai elemen desain ataupun sebetulnya desainer itu mengkomposisikan apa saja, mengolah apa saja. Nah, kita lihat sebetulnya apa saja yang kita lihat di sebuah ruangan itu sebetulnya kumpulan dari elemen-elemen desain. Kita mulai dari yang terkecil. Elemen dari desain adalah titik. Yang kedua, kumpulan dari titik-titik akan membentuk garis. Kemudian beberapa garis bisa membentuk bidang. Entah itu bidang rata, bidang lengkung, semuanya kumpulan dari titik membentuk garis. Garis yang menyatu akan membentuk satu bidang. Kemudian kumpulan dari bidang-bidang akan menjadikan satu bentuk. Ya, jadi setelah titik, garis, bidang ada bentuk. Nah, bentuk itu sendiri kalau kita cermati, kita rasakan dengan panca indera kita, ada tekstur. Kemudian kalau dari berbagai macam bentuk nanti akan ketemu itu satu komposisi. Ya. Jadi kita ulangi dari titik, garis, membentuk bidang, membentuk bentuk, ada tekstur, kemudian ada warna. Nah, itu elemen-elemen basic yang nanti akan sahabat semua olah untuk dikomposisikan, untuk disatukan menjadi satu paduan yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Ya. Kemudian dari bentuk-bentuk akan membentuk pola atau pattern. Nah, setelah itu ada lagi yang berpengaruh terhadap suasana ruang nantinya selain elemen yang saya sudah sebutkan, yaitu elemen yang menjadi pendukung lain, yaitu suara, gerak, bau, rasa. Nah, itu semua elemen itu kita yang harus olah, kita perhatikan, kita cermati, kita analisis sehingga nanti itu bisa menjadi satu ramuan lengkap sesuai yang kita inginkan sebagai desainer. Mau masakan gurih, kalau itu kita disejajarkan dengan chef atau tukang masak, maka kita harus tahu dulu fungsi masakannya nanti untuk apa, tujuannya untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kaitannya dengan pekerjaan kita atau profesi kita sebagai desainer. Nah, dalam terapannya sebetulnya sehari-hari kita juga akan melihat komposisi-komposisi terapan elemen desain yang menerapkan prinsip desain supaya itu nyaman dilihat, supaya itu indah, supaya itu menarik. Dan supaya benar, karena pada waktu kita mendesain bukan hanya masalah itu indah atau cantik, tapi juga masalah kita sudah sesuai dengan fungsi yang aman dan nyaman. Kalau kita membuatnya salah, tidak sesuai dengan proporsi manusia, tidak sesuai dengan human dimension, tidak sesuai dengan anthropometry, maka bisa jadi itu akan salah. Yang artinya kalau kita membuat kesalahan dalam keputusan desain, itu akan menjadi tidak aman, menjadi berbahaya, ancaman bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Bisa jadi urusannya dengan nyawa manusia. Jadi sebagai desainer harus berhati-hati, harus selalu cermat, kemudian teliti, dan juga ikuti aturan-aturan, standar-standar, panduan-panduan dalam mendesain. Nah, kalau kita lihat terapannya, semua di dunia yang kita lihat yang dihasilkan oleh alam pun sebetulnya sudah menerapkan prinsip desain. Tuhan sudah membuat sesuatu hal di dunia ini dengan prinsip-prinsip desain sehingga nyaman kita lihat. Namun sebagai karya manusia kita hanya bisa mencontoh apa yang akan nyaman dilihat, maka kita menggunakan prinsip desain. Maka Anda harus pelajari mengenai prinsip desain. Nah, kalau